Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andira Aprilia dengan NIM C1B022164, kelas R005, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini, saya akan menjelaskan tugas manajemen mutu terpadu tentang pengukuran kualitas yang diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Tugasnya yaitu sebutkan dan jelaskan alat dan metode pengukuran kualitas, serta bagaimana mengidentifikasikan masalah di dalam kualitas. Alat dan metode pengukuran kualitas. Alat dan metode pengukuran kualitas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu 1. Affinity diagram atau diagram afinitas. Alat ini digunakan untuk mengelompokkan ide-ide atau masalah yang terkait ke dalam kategori yang lebih besar. Ini membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara masalah dan solusi yang tersedia. Yang kedua, relation diagram atau diagram hubungan. Alat ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara masalah, solusi, dan faktor yang mempengaruhi kualitas. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah utama dan prioritas solusi. Yang ketiga yaitu tree diagram atau diagram pohon. Alat ini digunakan untuk menganalisis masalah dan solusi dalam struktur pohon. Ini membantu dalam mengidentifikasi bagian-bagian masalah yang harus diperbaiki dan prioritas solusi yang tersedia. Yang keempat, matriks diagram atau diagram matriks. Alat ini digunakan untuk menganalisis relasi antara dua atau lebih variabel atau faktor. Ini membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara faktor yang mempengaruhi kualitas dan prioritas solusi yang tersedia. Yang kelima, proses decision program chart atau PDPC, diagram program keputusan proses. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko pada proses yang terkait dengan kualitas. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dan solusi yang tersedia untuk mengatasinya. Yang keenam, Pareto diagram atau diagram Pareto. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama berdasarkan frekuensi atau besarnya dampaknya. Ini membantu dalam mengidentifikasi prioritas masalah yang harus diperbaiki dan solusi yang tersedia. Yang ketujuh atau yang terakhir, Activity Network Diagram AND atau diagram jaringan aktivitas. Alat ini digunakan untuk menganalisis dan mengatur urutan aktivitas dalam proses yang terkait dengan kualitas. Ini membantu dalam mengidentifikasi bagian-bagian proses yang harus diperbaiki dan solusi yang tersedia untuk mengatasinya. Dari selanjutnya yaitu tentang identifikasi masalah di dalam kualitas. 1. Identifikasi masalah. Pertama, perlu mengenali dan mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam kualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisisnya. Juga dapat menggunakan alat-alat pengukuran kualitas seperti diagram Pareto untuk mengidentifikasi masalah utama yang harus diperbaiki. Yang kedua, analisis masalah. Setelah masalah dikenali, kemudian perlu melakukan analisis masalah untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti diagram matriks, diagram hubungan, atau diagram pohon. Yang ketiga, prioritaskan masalah. Setelah masalah dan akar penyebabnya dikenali, perlu memperhatikan prioritas masalah yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan diagram Pareto untuk mengidentifikasi masalah utama berdasarkan frekuensi atau besarnya dampaknya. 4. Pengembangan solusi. Setelah prioritas masalah dikenali, perlu mengembangkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan terkait dengan kualitas. 5. Implementasi solusi. Setelah solusi dikembangkan, perlu melakukan implementasi solusi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti diagram jaringan aktivitas untuk menganalisis dan mengatur urutan aktivitas dalam proses yang terkait dengan kualitas. Yang terakhir,
Evaluasi dan pengawasan. Setelah solusi diimplementasikan, perlu melakukan evaluasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa solusi tersebut berhasil mengatasi masalah dan tidak memiliki dampak negatif lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti diagram afinitas untuk mengelompokkan ide-ide atau masalah yang terkait ke dalam kategori yang lebih besar. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.